Itu Chef Yugi. Oh, Chef Tepan ya, yang sekarang di OSI ya. Betul, Oke. itu salah Nih, satu. Chef Yugi, terima kasih banyak. Pokoknya ilmunya semuanya awal saya besar dari Chef Yugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konsep guru masak kali ini agak spesial di daerah Kulon Progo, letaknya di daerah Nanggulan ya saya panggil. Nanggulan. Kita arah kemana nih kalau dari Jogja berapa kilometer kira? Kalau dari Jogja kurang lebih sekitar 20 sampai 25 km kalau dari Teno. Kita akan ngobrol biasa nih tentang histori chef-chef yang ada di Jogja. Kali ini ketemu dengan bisa perkenalan dengan chef apa? Ya, saya juga dipanggil Abang Chef. Jadi ini kan konsep biasa sejarah kuliner ya sama sekarang istilahnya level tertinggi ya manajer itu awalnya apa? Awalnya itu sebenarnya karena nggak laku di hotel. Pura-pura nggak laku, terus saya sadar potensi saya lebih banyak di resto cafe. Ya, alhamdulillah beberapa resto cafe di Jogja yang besar pernah di sana. Disebutkan namanya? Boleh, nggak apa-apa, Oke, silakan aja jadi sebagai motivasi aja. Ya, awalnya mulainya. Saya besar, bisa dikatakan saya besar di Linglung Silo itu yang salah satu resto besar yang ada di Jogja. Terus kesini semakin kesini saya dari 2015 tepatnya. Sebelumnya ya masih mengarir sebagai guru-guru masak seperti biasanya dari 2015 sudah menjadi head waktu itu saya. Di mana itu? Di Linglung. Di Linglung. Terus akhirnya berjalannya waktu step by step masuk ke manajemen dan bisa sampai sekarang menjadi manajer dan konsultan sedikit belajar. Oh, mantap. Terus awalnya nih dulu waktu kecil kan mungkin ada cita-cita ya. Cita-citanya apa waktu? Cita-citanya fotografer saya. Fotografer. Iya. Bertolak belakang. Belakang banget. Emang basicnya dari apa dulu sekolah? Basicnya dari lulus SMA? Lulus SMA IPS. IPS. Lulus IPS. Terus waktu itu dijerumuskan oleh orang tua ke Bali. Jadi lucu kalau dibilang historinya lulus. Sejarahnya ya ceritakan aja. Lucunya itu biar. gini, jadi saya dulu pengennya kuliah di fotografi di Jogja. Cuman waktu itu orang tua karena saya sangat nakal, dilihat dari tatonya atau saya nakal. Oh, banget. SMA udah tatoan? Saya belum. SMA tatoan masih ngumpet. Tatonya masih ngumpet. Terus waktu itu saya ada salah satu event musik di Jogja karena saya juga suka musik juga. H-2 itu orang tua ngasih saya tiket waktu itu. Jadi saya pulang pulang meeting, latihan juga dan sama teman-teman. Pulang dikasih tiket Chef sama orang tua. Loh, kok bisa tiket. langsung beli tiket? Alasannya apa? Saya nggak tahu waktu itu. Tak pikir liburan saya baca tiket Lion, wah enak numpak pesawat kan gitu. Pertama kali naik pesawat, seneng kan Chef? Ke Bali. Saya seneng, tak kira liburan. Sampai di rumah itu jam 12 saya dikasih tiket, saya terus pulang ke rumah. Berangkat jam 8 malam. Jadi masih ada waktu toh Chef. Ngobrol sama orang tua sampai jam 2 kurang lebih, jam 2 malam. Ini kita berapa hari di Bali? Pertanyaan pertama sama orang tua itu. Tiket itu sendirian apa keluarga? Saya atas nama saya sendiri waktu itu, tapi kan saya nggak tahu ini keluarga ikut apa enggak. Setahu saya ikut. Setelah itu saya tanya, kita di Bali berapa hari? Jawaban orang tua, bawa semua filemu, pakaianmu ke Bali, kamu stay di sana. Waduh, bingung aku Chef. 2 hari mau ngeband, ada event band-bandan ya, band event lumayan besar juga.
Terus akhirnya ya wes diambil bajunya, ininya ya semua apa lagi Zab. Keinginan orang tua, nakal boleh tapi harus patuh sama orang tua, prinsipnya seperti itu. Ke Bali, sampai di sana saya cuma sampai di Bali di rumah saudara, saya ditanya sama saudara, kamu mau kuliah jurusan apa? Bingung Zab. Oh, di Bali sudah ada saudara? Ada saudara di sana, jadi saya ikut saudara saya. Terus saya ditanya, kamu mau sekolah jurusan apa? Kuliah jurusan apa? Nggak tahu, karena saya pengennya fotografi. Di Bali fotografi saya kira kurang menarik karena Bali untuk pariwisata. Kalau saya seperti itu. Akhirnya saya nggak langsung memutuskan untuk kuliah. Saya kerja dulu di sana. Saya kerja terus nunggu inspirasi. Akhirnya saya kuliah. Kuliah di situ cuman gara-gara ketemu sama orang Bali di Renon, waktu itu basket saya di sana. Dan saya sebelum besar ini saya basket. Saya tanya di Bali ini yang jadi unggulan apa? Oh gitu. Terus akhirnya saya dikasih tahu di sini pariwisatanya. Kalau mau sekolah perhotelan, gini. Sekolah perhotelan yang bagus di mana? Saya dikasih tahu di daerah Gatot Subroto Tengah waktu itu. Ada sekolah perhotelan Bali di sana. Tanya lagi, Mas, yang bagus ambil jurusan apa? Orangnya itu bilang ya tergantung kamu niatnya, pengennya di mana minatnya. Terus keberuntung dulu saya pernah melihat SMP itu masih ingat ada lomba live cuisine apa ya, saya nggak salah. Ali Cuisine yang di situ waktu dulu ada chef dari hotel quality yang ikut itu tidak terkalahkan 10 kali kalau nggak salah. Benar. Nah itu saya masih ingat di situ. Terus karena saya sering ditinggal orang tua, saya juga sering masak sama temen. Akhirnya saya ngambil jurusan FB Product. FB Product awalnya dari situ sampai sekarang. Jadi di kuliner, terus mengenal dunia kuliner, mengenal dunia chef awalnya dari situ. Jadi saya tuh bisa dikatakan jadi chef itu karena terjerumus oleh orang tua. Tapi dalam tanda kutip positif dijerumuskan, tapi kan mungkin lebih tahu kalau di Bali mungkin saya terasingkan dari teman-teman di Jogja, tapi sebenarnya sama aja. Karena apa? Dunia musik itu kan juga nggak cuma di sini aja, di sana sama aja, tetap ngepang gitu saya. Oh dulu musiknya pang alirannya? Genrenya saya pang, lebih ke old pang apa old school apa? Saya lebih ke new school lah. Jadi lebih banyak. Kalau old school kurang begitu ini, saya lebih ke yang new school. Yang ada iramanya lah. Betul, yang lebih bisa banyak improve di situ. Itu sih saya ya kurang lebih seperti itu. Berarti setelah kuliah berapa tahun di sekolah di Bali? Saya cuma ngambil spesifik FB Product itu 2 tahun. 2 tahun deh. Ya, alhamdulillah nggak lulus. Alhamdulillah nggak lulus karena saya OJT kembali ke Jogja. OJT-nya di Zal. Kenapa nggak di Bali? Padahal kan Bali kan lebih banyak istilahnya sekolah pariwisata, resto bagus, apalagi maaf dalam tanda kutip chefnya masih ada yang bule belajar untuk kayak apa ya, menu-menu yang platingnya bagus kan di Bali. Iya, kenapa? Karena Jogja terlalu istimewa untuk ditinggalkan. Ngangenin, nggak bisa ninggalin Jogja lama-lama. Tapi ya waktu itu karena memang memang ya itu tadi mungkin masih masih belum 100% saya menjiwai, jadi pengennya OJT di Jogja, pengen balik lagi ke Jogja. Jadi ya kembali ke Jogja. Padahal di sana waktu itu juga ada beberapa hotel bintang yang memang saya udah daily training saya di sana, seperti di Ritz-Carlton, terus hotel Ina Bali Beach yang hotel pertama ya kalau nggak salah saya ya seperti itu kan, yang hotel ini terus ya, tapi tetap saya memutuskan untuk di Jogja. Saya ketemu dengan chef-chef besar Jogja, ya alhamdulillah sampai sekarang malah menjadi motivasi. Berarti pulang training di Jogja ya? Di Jogja. Terus pertama kerja di hospitality kayak gimana? Ya pertama kali memang ya itu tadi saya bilang saya nggak laku di hotel chef. Mungkin skill saya kurang. Enggak, sama aja sih sebenarnya. Jadi saya di waktu pertama kali saya di resto itu di daerah Panti Rapih, ingat sekali saya itu namanya Vivo Resto. Itu saya itu jadi helper di sana. Setelah dari sana saya pernah di PD Catering. Di catering sudah level book waktu itu. Terus saya kebetulan yang paling berkesan itu awal kali ketemu dengan chef temennya Pak Hu yang saya waktu lihat SMP itu kan,
masak itu kan ternyata Pak Hu, temannya Pak Hu namanya Pak Darban di sana yang mengajarkan saya teppanyaki. Oh gitu. Waktu saya kerja di Amplas, jadi saya megang teppanyaki yang ada di Amplas. Gitu. Di Amplas, terus dari sana saya diculik saya. Diculik di Amplas kurang lebih 1 tahunan itu ada di Taman Sari itu. Terus saya langsung diculik di Monjali. Saya langsung jadi head chef juga di sana. Jadi head chef di Omah Ocha, Jalan Monjali. Jalan Monjali itu 2000. Sekarang rasanya masih ada? Sudah tutup. Oke, Rata-rata restoran yang tak tinggal itu tutup, nek enggak revenue turun. Itu Berarti... makanya catatan nanti kalau ada saya jangan pernah saya tinggal mesti turun nanti revenue-nya. Berarti pembawa rezeki gitu. Enggak. Ya itu tutup karena memang ada ini. Jadi saya mengetahui tentang manajemen di Omah Ocha. Jadi waktu itu manajernya resign, terus saya yang menggantikan. Saya tahu gimana istilahnya belajarnya dari situ. Manajemen restoran semuanya saya dari situ. Awal karir mula mengetahui seluk-beluk tentang istilahnya manajemen restoran saya dari situ. Oke. Ya, alhamdulillah ilmunya bisa dipakai sampai sekarang. Setelah itu berarti kan udah tahu nih manajemen restoran, akhirnya langsung pegang manajer kah apa masih di kuali? Masih di kuali waktu itu. Jadi dari Omah Ocha karena itu masih skala kecil restonya, saya pindah dari Omah Ocha itu saya lupa pokoknya 2000 pindah ke hotel dulu saya laku sekali di hotel. Di mana hotel? Di Koryo Taman. Di hotel Jogja Village Inn. Oh, Jogja Village Inn. Jogja Village Inn ya, hotel kecil masih skala kecil di sana 1,5 tahun sampai 2014 akhir. Terus akhirnya masuk ke Linglung. Nah di Linglung itulah saya mulai belajar lebih banyak improve. Terus karena Linglung ini kan daerahnya lebih ke daerah yang bisa dikatakan anak muda, semuran gitu kan. Jadi kita banyak improve menu. Sampai di sana itu waktu itu saya buat konsep menunya universal menu. Mexican ada, Prancis ada, Spanish ada. Jadi awal mulanya Linglung saya buat yang universal waktu itu. Mix berbagai semua, macam negara ya. Berbagai macam negara semua ada. Terus ya karena saya tahu di Linglung ini kan daerah mahasiswa. Jadi saya pengennya itu masak kekinian gitu. Masakan kekinian, masakan milenial sebenarnya saya seperti itu ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih kalau Linglung masih. Sampai sekarang masih Linglung terus Silul. Oh pernah di Silul juga. Silul ini awal kali setup preparation itu saya. Terus berhubung saya itu kan itu tadi gampang tergiur saya dari Linglung Silul setup belum selesai saya. Jadi Linglung Silul ini belum opening. Saya resign. Saya ada project waktu itu. Saya tergiur dengan nominal project embel-embel konsultan. Kenapa masih embel-embel? Karena saya masih belajar. Alhamdulillah saya juga diajak dengan chef senior saya yang sampai detik ini masih jadi bisa dikatakan influence banget. Itu Chef Yugi. Oh, Chef Tepan yang sekarang di OC ya? Betul, itu salah satu Chef Yugi. Terima kasih banyak pokoknya ilmunya semuanya awal saya besar dari Chef Yugi juga. Gitu. Besarnya di apa? Di belajar tepan kah apa? Besarnya kebetulan tepan saya nggak bisa Chef. Jadi saya itu teppanyaki juga, tapi cuman bisa muter botol. Nggak bisa seperti master, nggak bisa. Berarti apa nih yang dipelajari Chef Yugi? Dari Chef Yugi saya dapat ilmu untuk men-setup sebuah restoran. Oh gitu. Betul, dari beliau ada project yang dari beliau ini saya handle projectnya beliau waktu itu di Surabaya. Nah itu 2017 kalau nggak salah, 2017 2018 itu di Surabaya saya setup namanya Rubis Cafe and Gallery. Di situ. Di situ saya belajar terus alhamdulillah laku saya. Alhamdulillah laku yang saya terus bisa setup di Margonda, itu kafe juga. Margonda Jakarta. Sama Chef Yugi juga. Beda, itu proyek saya sendiri. Makasih ya Chef, itu proyek saya yang ilmunya dari Chef Yugi saya aplikasikan di sana. Terus dari situ saya masuk di Kode Skylight Resto itu di Jalan Wonosari. Itu sebagai manajer yang sesungguhnya di sana. Pertama awal jadi manajer di sana di Kode Skylight. Tapi ya itu dia, saya lebih seneng
belajar di konsultannya. Oh, Jadi pengen menjadi konsultan. konsultan. Ya akhirnya dapat beberapa job, termasuknya di salah satu catering besar juga di Jogja, di VD Catering chef, alhamdulillah. Terus sekarang juga hari ini juga double job juga alhamdulillah di sini di Kopi Klothok dan salah satu nantilah ada di daerah sana di Jogja. Oke, yang lagi di mantap setup. lah istilahnya. Oke. Kenapa istilahnya Chef Anton? Tapannya Chef Anton Tato ya? Chef Anton Tato, siap. Tato kayak Chef Juna. Semoga ya rezekinya kayak Chef Juna. Amin. Kenapa lebih tertarik ke konsultan? Uang banyak kan? Sebenarnya bukan uang banyak. Uang banyak itu nomor 1,5. 1,5. Jadi pertama nomor satunya adalah bisa membuat sebuah restoran itu menjadi growth, menjadi brand di sebuah istilah di Jogja. Itu adalah Kepuasan batin diri. kepuasan batin dan insya Allah nanti ketika masa tua itu ada nama saya di situ. Oh gitu. Oh ini dulu yang konsultan ini Betul. Chef Anton. Ya, jadi saya pengennya itu ketika saya di umur 45 itu sudah menjadi konsultan mahal. Sekarang konsultan murah dulu. Amin. Konsultan murah dulu. Insya Allah seperti itu. Dan nomor setengahnya adalah uang pasti. Pasti. Tidak ini pasti di uang. Tapi kan kalau jadi konsultan kan kerjanya paruh waktu, dalam artian gini, nggak selamanya di situ. Betul. Kalau kerja kan masih bertahan. Betul. Jadi adakah istilahnya sebagai konsultan, apakah punya keinginan untuk jualan kan? Pasti. Ini insya Allah 2021 ini saya target sih, saya bukan pengen. Target saya adalah saya punya warung yang punya pribadi, warung kecil lah. Selain sebagai konsultan. Dan selain sebagai manajer. Berarti di sini. double job, 3 job. Insya Allah, amin. Pengennya seperti itu. Ya, paling enggak itu saya pengen kita itu setiap harinya ada aktivitas yang ada faedahnya. Oke. Ya, itu aja. Oke, ini yang terakhir nih, siapa tuh? Nggih. Motivasi buat teman-teman junior yang masih dalam tanda kutip masih berjuang berkarir, seperti yang masih fresh graduate yang ingin jadi chef. Karena apa? Sekarang kan chef udah jadi cita-cita, nggak kayak dulu. Betul. Chef itu nggak ada cita-cita. Chef itu apa? Iya. Ini buat teman-teman. Yang paling penting kalau sekarang itu yang saya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membangun mental. Gitu. Membangun mental. Kita harus membangun mental karena apa, di dunia F&B, di dunia hospitality, di dunia restoran hotel seperti ini membutuhkan mental yang kuat. Tidak boleh cengeng. Prinsip ketika saya jadi manajer, karyawan yang saya hire itu saya tidak membutuhkan skill yang tinggi. Saya tidak butuh itu. Kenapa? Karena skill bisa dipelajari. Skill bisa pelajari di tempat. Betul, bisa dipelajarin. Karena apa? Sehebat-hebatnya chef, sehebat-hebatnya istilahnya tukang masak gitu. Ketika dia di satu tempat yang baru, yang paling hebat seperti apa? Chef yang apa? Yang bisa mengikuti resepi. Kalau masalah improve wajib, tapi harus bisa mengikuti resepi dan standartis itu yang paling penting. Tidak boleh fluktuatif kan gitu kan. Tidak boleh besok enak, sekarang enggak. Itu kan yang enggak boleh seperti itu. Itu yang susah. Makanya yang penting adalah membangun mental ini. Satu, tidak boleh banyak telat, tidak boleh banyak izin. Skill saya nomor sekian, selalu saya terapkan seperti itu. Kalau membangun sebuah restoran, membangun usaha SDM, yang paling itu yang saya garis bawain adalah kamu ikut saya, kamu masuk ke tim saya, tidak boleh banyak telat, tidak boleh banyak izin. Skill gimana? Nomor sekian. Karena apa? Kita pasti belajar di tempat yang baru. Gitu. Itu menurut saya. Jadi mental yang paling penting. Berarti pertama mental ya. Mentalnya dulu. Yang kedua adalah masak itu buat saya bisa karena terbiasa. Jadi kita harus membiasakan diri untuk membiasakan diri untuk belajar, membiasakan diri untuk istilahnya membuat menu-menu baru, improvisasi. Yang paling jelas adalah yang perlu diingat sekarang kita era millennials, kita era digital. Kita tidak boleh membuat masakan yang istilahnya kalau untuk dirinya cuman untuk idealis kita sendiri. Namanya harus ngikutin berarti harus ngikutin market seperti apa. Karena saya di restoran tuh, itu saya pengen
seperti ini boleh, tapi gimana respon marketnya seperti apa, itu harus ada banyak sebelum membuat menu itu harus penghitungannya harus detail. Oke. Enggak, tadi bilang tentang market. Kalau market ini lagi trennya apa? Itu kan biasanya nggak lama sih. Nggak lama betul, tapi sebuah restoran itu harus mengikuti. Kenapa? Kalau nggak mengikuti, kita nggak bisa mendapatkan revenue di situ. Kalau kita idealis, chefnya idealis, kalau misalnya tempatnya memang sudah branded bisa. Tapi kita bilang startup di sini. Kalau startup memang harus tahu dulu signature-nya apa. Terima kasih Chef Adnan atas waktunya dan motivasi buat teman-teman. Ya. Sukses selalu Chef Adnan. Amin. Semoga tambah barokah, panjang umur dan banyak rezeki di suatu tempat. Oke. Terima kasih banyak Chef Andre. Oke. Sukses selalu juga buat Chef Andre. Oke. Kontennya makin ciamik, makin banyak viewernya, Oke. subscribe-nya. Mantap. Mantap. Terima kasih Chef Adnan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Amin.